dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Penghasilan yang Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan, investasi adalah harta Anda yang harus dijakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Pemirsa PKPU TV, inspirasi umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Syahroni Mardani, dalam program Wisata Kolbu pada episode ke-20. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kajian Qososun Minas Sunnah dengan tema lurus dan toleran dalam beragama. Kajian ini bermaksud bahwa kita akan berbicara tentang bagaimana sikap beragama yang terbaik. Bermula dari pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi SAW, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, su'ilan Nabi SAW, Nabi pernah pada satu hari ditanya, ya Rasulullah, ayyul adyani ahabbu ilallahi azza wa jalla. Wahai Nabi, sikap beragama yang terbaik yang bagaimanakah yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi ditanya tentang bagaimana sikap beragama yang paling Allah suka, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ditanya seperti ini, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari ini beliau menjawab, faqala, kata Nabi, al-hanifiyatus samha. Sikap beragama yang terbaik, kata Nabi, al-hanifiyatus samha. Al-hanifiyah, hanif artinya lurus. Samha atau tasamuh artinya toleran. Rasulullah menjawab bahwa sikap beragama yang terbaik adalah seorang itu harus lurus dalam beragama, hanif, tapi juga samha atau tasamuh, penuh dengan toleran. Yang pertama, yang dimaksud dengan al-hanifiyah, hanif, beragama harus hanif. Menjadi seorang muslim harus hanif. Beragama ada aturannya, beribadah ada aturannya. Seorang muslim haruslah hanif, beribadah, beragama, hidup sesuai dengan petunjuk Allah SWT, sesuai dengan yang diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Orang bilang beragama nggak boleh bengkok-bengkok, harus lurus. Contohnya Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Di ayat ini Allah SWT berfirman, dan segala apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, maka ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu, dan yang dilarang oleh Nabi kita tinggalkan. Ayat ini mengajarkan pada kita bahwa kita berkewajiban harus mengikuti yang dibawa, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ayat lain Allah SWT berfirman dalam surat Toha ayat 123, Bismillahirrahmanirrahim, famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Barang siapa yang hidup mengikuti petunjuk aku, kata Allah, dia akan tidak tersesat dalam hidupnya dan tidak akan cilaka. Tidak tersesat di dunia dan tidak cilaka di akhirat. Ini sikap yang pertama. Jadi kata Nabi, beragama itu yang terbaik hanif. Beragama harus hanif, harus lurus, sesuai dengan aturan, sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasul SAW. Namun Nabi Muhammad tidak hanya memberikan sifat seorang harus hanif, muslim harus lurus, namun juga Rasulullah menjelaskan pada kita sikap yang kedua, yang namanya samha atau tasamuh. Tasamuh artinya toleran, tasamuh artinya luas, tasamuh artinya fleksibel, tasamuh artinya mempermudah urusan. Bahwa memang benar kita harus sesuai dengan aturan, namun dalam kehidupan nyata sering sekali kita dihadapkan dengan kenyataan di mana kita dituntut untuk lebih tasamuh, lebih fleksibel, lebih luas dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, pemirsa PKPU TV yang dirahmati Allah SWT, dalam fikih Islam tentang sikap tasamuh, dalam fikih Islam kita kenal ada istilah ma'fu anhu, perkara-perkara yang dimaafkan. Contoh tadi sempat saya katakan, Nabi Muhammad berkata, beliau bersabda beragama harus hanif dan tasamuh. Contohnya ibadah, beribadah harus sesuai dengan aturan. Contoh kita sholat. Kalau kita sholat ada yang disebut dengan istilah syarat sahnya sholat. Kalau sholat kita ingin sah, ada beberapa ketentuan. Yang pertama, sholat dianggap sah kalau menghadap kiblat. Sholat dianggap sah kalau menutup aurat. Sholat dianggap sah kalau menutup waktu. Sholat dianggap sah kalau suci, baik badannya, pakaiannya, ataupun tempat yang digunakan. Ini yang disebut dengan istilah 4 perkara yang merupakan syarat sahnya sholat. Seorang yang sholat harus mengikuti syarat yang 4 ini harus ditunaikan. Namun kemudian dalam pelaksanaannya, para ulama menjelaskan ada perkara-perkara yang dimaafkan. Tasamuhnya adalah, tolerannya adalah ada perkara-perkara yang dimaafkan. Sebagai contoh, sholat harus suci, harus toharoh, baik badan kita, pakaian kita, ataupun tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Kalau pakaian kita ada najisnya, contoh kita mau sholat, di baju kita banyak darah, maka tidak boleh digunakan. Kenapa tidak boleh? Karena darah adalah najis, dan najis, baju kita ada najisnya, tidak boleh digunakan untuk sholat. Oke, itu aturannya. Seorang harus ngikutin aturan. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita sedang sholat, contohnya kita sedang sholat Allahu Akbar. Kemudian pemirsa sekalian, kita sedang sholat, tiba-tiba ada nyamuk yang terbang. Nyamuk terbang gitu kan. Itu nyamuk nempel di tangan kita. Gitu kan. Kemudian nyamuk kita
pukul itu nyamuk. Begitu nyamuk kita pukul, tentu nyamuk ngeluarin darah gitu kan, karena nggak ada nyamuk yang ngeluarin voucher gitu kan. Begitu kita tepuk itu nyamuk, dia ngeluarin darah. Kita lagi sholat nih, apa yang kita lakukan? Kita berhenti sholat atau kita lanjutkan sholat kita? Jawabannya setelah pesan-pesan berikut ini insya Allah. Bos, tahan, jangan dikeluarin di sini uangnya, nanti habis loh bos. Buat jalan-jalan aja bos. Untuk kebaikan, jangan ditahan, segera tunaikan zakatnya. Jangan ditahan. Pemirsa PKPU TV, inspirasi umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Tadi kita sedang sholat, kan sholat harus ada aturannya. Sholat harus sesuai dengan aturan. Kalau sholat harus suci. Tadi kita lagi sholat, kalau ada darah nggak boleh kita sholat karena najis. Sekarang kita lagi sholat, ada darah nyamuk, pek, nyamuk itu kita pukul, kan dia ngeluarin darah, tapi sedikit. Apakah yang kita lakukan, Dian? Kita berhenti sholat atau kita terusin? Nah, tadi sholat harus ada atur. Jadi kalau ada darah nggak boleh buat sholat. Namun para ulama berkata ada perkara-perkara yang dimaafkan, perkara-perkara ma'fu anhu. Kita tidak bisa bilang kalau itu bukan darah, itu darah. Dan kita nggak bisa bilang kalau itu bukan najis. Ya kan? Namun sedikit, yang sedikit dimaafkan. Ini yang dimaksud dengan tasamuh. Atau kadang-kadang mohon maaf, kita orang laki, mungkin juga kadang perempuan, kalau kita sebelum sholat kita kan ke kamar mandi, mungkin ada yang buang air kecil kan. Kadang-kadang yang pipisnya orang laki pipis berdiri, begitu dia selesai pipis dia cebok, kadang-kadang ada bekas, ada basah-basah dikit di celananya gitu kan, dan dia ragu-ragu ini air apaan nih, air pipis dia atau yang nyipret gitu kan. Apa yang nyipret istilahnya tuh ya? Cashback ya, apa tuh ya, pissback ya, pipis yang comeback ya gitu kan. Dia ragu-ragu nih, ini air apaan? Kan dulu ulama kita mengajarkan menghilangkan keraguan. Kita ambil keran, kita ambil air di keran, kita percikan ke tanah kita, selesai. Maksudnya tasamuh aja gitu, toleran saja. Ada kadang kawan kita, oh enggak Ustadz, kalau saya orangnya ingin sempurna Pak Ustadz, kalau saya ragu-ragu, saya cium Pak Ustadz. Kadang kalau susah gitu, saya panggil teman saya, Pak Ustadz, ente ciumnya apaan gitu kan ya. Maksudnya begini, kalau kita ragu-ragu gitu kan, kecuali kita yakin, kita pipis kemudian ada yang belok begitu kan, dia kena itu, memang kita yakin, ya kita ragu-ragu.
Di zaman Nabi ada sahabat yang ragu-ragu. Seorang sahabat yang perasaan selalu buang angin. Dia udah wudhu, mau sholat, selalu buang angin. Maka Nabi bersabda, kata Nabi, yang namanya buang angin adalah imma antajida rihan au tasma'u sautan. Kamu dengar suaranya atau kamu cium baunya. Artinya kalau cuma ragu-ragu, ada mungkin, Ustadz saya nggak ada baunya, nggak ada suaranya, cuman berasa banget Pak Ustadz. Itu sih buang angin juga. Ini maksudnya yang ragu-ragu nih. Kadang-kadang ada orang yang betul nggak dia, betul nggak nih? Kadang-kadang ada orang udah wudhu, dia mau sholat, dia dari kamar mandi kan, begitu dia jalan, mohon maaf, terutama agak-agak gemuk-gemuk gitu kan, dia udah wudhu nih, pas dia mau sholat, begitu dia jalan, ada suara pok begitu kan, dia ragu-ragu, ini buang angin atau cuman apa namanya paha yang belipat begitu kan? Mungkin dia hari dia wudhu lagi begitu tuh, kelar wudhu, dia mau sembahyang, jalan dikit, bunyi lagi tuh, pok begitu kan? Dia wudhu lagi. Maksudnya yang begini tasamu aja gitu maksudnya. Kecuali dia yakin kalau dia buang angin. Ini kan ragu-ragu. Nah pemirsa PKLPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sholat harus menghadap kiblat. Itu aturannya, harus hanif sesuai dengan aturan. Oke, sekarang kita masuk ke masjid. Begitu masuk ke masjid, sejadah udah digelar, karpet udah digelar. Apa yang kita lakukan? Tentu kita percaya dengan pengurus masjid. Artinya udah digelar sejadah, insya Allah pengurus udah ijtihad, ini arah kiblat. Maksud saya mudahkan aja gitu, gampangin kita. Ya kita sholat udah digelar sejadah. Ada kawan kita kadang, oh enggak Pak Ustadz, kalau saya orangnya pengen yakin Pak Ustadz, sebelum sembahyang saya ngeluarin handphone Pak Ustadz, saya cari arah kiblat dulu tuh, ya kan? Jadi orang udah pada takbir nih masih nonggang-nonggeng nyari arah kiblat begitu kan? Orang udah 3 rakaat masih sibuk nyari arah kiblat begitu tuh. Maksudnya, oh enggak Pak Ustadz, kalau saya orangnya pengen sempurna. Sikap seseorang ingin sempurna, komitmen dengan agama, ibadahnya pengen lurus, bagus nggak tuh? Pemirsa, tentu bagus kan? Namun, jangan mempersulit begitu maksudnya. Sholat harus menutup aurat. Kalau orang laki, mulai dari pusar sampai dengkul. Kadang-kadang, ada orang yang lagi sholat, mungkin lagi tahiyat pertama, sholat zuhur, 4 rakaat, rakaat yang kedua lagi tahiyat, celananya bolong. Celananya bolong, gitu kan? Tentu pahanya kelihatan nih, tapi kan bolongnya nggak besar. Mungkin ada jahitan yang robek kadang-kadang kan, mungkin celana mahal beli celana abang gitu kan, ada yang robek dikit, atau mungkin zaman dulu banyak orang suka merokok ya, kadang kena abu rokok gitu kan, nah dia ahli hisab ya, dia kan bolong tuh, dia tengah-tengah sholat, apa yang dia lakukan nih? Dia berhenti sholat atau dia sambung sholatnya nih? Para ulama yang kecil-kecil namanya perkara yang dimaafkan. Kecuali bolongnya gede kan, lagi sujud, break gitu kan. Ini kan cuman bolongnya kecil, yang kecil-kecil namanya dimaafkan gitu. Dimaafkan. Kecuali sekarang nih, perhatian buat kita semua pemirsa sekalian, terutama para bapak-bapak nih, anak muda. Sering sekali kalau aurat kita, ini insya Allah bukan perkara yang dimaafkan, namun lalai. Ada orang sholat auratnya terbuka, kan kalau aurat dalam sholat mulai pusar sampai lutut. Pusar itu kan begini kan. Sekarang banyak orang laki kalau sembahyang celananya kebangetan turun, alay. Celananya kebangetan turun, bajunya kebangetan naik, sehingga begitu dia ruku itu auratnya kelihatan tuh, betul nggak Dian? Ya kan? Dan ini bukan dimaafkan nih, ini bukan maafwan, ini lalai nih, alay dan lalai. Ya kan? Karena kok tahu Pak Ustadz, kan kalau sembahyang kita suka ngeliat, suka begini nih, kita liatin tuh kadang-kadang kan Pak Ustadz jadi imam, kan saya suka ngeliat kadang-kadang, suka gitu ngeliatin jamaah gitu kadang-kadang. Karena auratnya kelihatan tuh kadang-kadang. Maksud saya, kalau yang tadi tuh dimaafkan, namun yang terakhir yang saya contohkan tuh lalai itu. Sayang-sayang kadang kita ke mall kan, yang sering di mall biasanya banyak orang lagi sholat, begitu ruku auratnya kebuka tuh, celananya kebangetan turun, kaos kebangetan naik. Begitu sujud tambah kelihatan, kadang-kadang sampai ada belahannya kelihatan gitu ya. Itu kalau harus kita tegur tuh, kasih tahu, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, mohon maaf Pak, apa namanya, Bapak sholat auratnya kelihatan, betul nggak? Ya, nih. Walaupun kadang-kadang orang kalau ditegur suka marah juga tuh. Kadang Pak, auratnya kelihatan Pak. Orang sekarang tegur bilangnya apa para pemirsa sekalian? Masalah buat lo, gitu ya. Kita harus bilang, masalah Pak. Sama Allah Bapak masalah, sholatnya kebuka aurat. Yang di belakang juga masalah, mulas ngeliatnya kan. Nah ini kita kembali. Jadi, tapi kalau yang tadi bolong dikit, ada itu namanya sholat harus tutup aurat, benar. Namun di tengah-tengah kita sholat, ada yang ya dimaafkan. Seperti begini, sholat tidak boleh banyak bergerak, itu aturannya. Jangan lagi sholat dikit-dikit tarik-narik jenggot, lagi sholat benerin pici,
diturunin pici, naikin lagi, miring dikit, repot banget begitu tuh. Ya. Kalau sholat harus tenang. Ya. Namun kalau kita bergerak ada kebutuhan, boleh nggak? Boleh-boleh saja selama tidak berlebihan. Mungkin kita lagi sholat di depan softnya kosong kan, kita bergeser ke depan. Atau mungkin kita lagi sholat, mohon maaf, adalah kita pakai kain sarung, mungkin kain sarungnya terbang begitu kan, atau celananya kain sarungnya kedodoran, boleh nggak dipegangin? Ya boleh-boleh saja. Yang dilarang adalah bergerak kalau tidak ada perlunya. Baik, bahwa ibadah harus sesuai dengan aturan, tidak boleh ngarang-ngarang, harus hanif. Namun juga ada yang namanya sikap tasamuh, toleran. Ada istilah ma'fu anhu, perkara yang dimaafkan. Bahkan dalam fikih Islam ada istilah perkara-perkara rukhsah, keringanan dalam agama. Sholat wajib harus berdiri, namun kalau nggak sanggup berdiri, dia boleh duduk. Nggak sanggup duduk, dia boleh rebahan. Bukankah ini contoh tasamuh dalam fikih Islam? Kita akan bicarakan setelah ini tasamuh dan hanif, bukan hanya masalah ibadah, namun dalam masalah lain, masalah muamalah, dan dalam kehidupan kita sehari-hari setelah pesan-pesan berikut ini. Madrasah abdi gentengna balalocor, bilikna barolong, upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah. Bos, tahan, jangan dikeluarin di sini uangnya, nanti habis loh bos. Buat jalan-jalan aja bos. Untuk kebaikan, jangan ditahan, segera tunaikan zakatnya. Jangan ditahan. Pemirsa PKPU TV, inspirasi umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya memberikan beberapa contoh sikap hanif, mengikuti aturan, lurus dalam beragama, namun juga tasamuh, toleran dalam perkara ibadah. Bukan hanya masalah ibadah kita dituntut untuk tasamuh, dituntut untuk toleran, juga dalam perkara yang lain, dalam perkara muamalah, interaksi dengan orang lain. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, mudah-mudahan melalui kajian ini kita menjadi muslim yang lebih komitmen dengan agama kita, semakin hanif dalam beragama, dan tentu juga semakin tasamuh, ya, semakin toleran. Namun kadang-kadang, dan mudah-mudahan ini jadi sikap kita dalam kehidupan sehari-hari, karena kadang juga sering kita jumpai sikap-sikap kaku dalam beragama, sikap-sikap tidak tasamuh dalam beragama. Terlampau seorang komitmen dengan agama itu wajib, namun tasamuh juga sebuah perintah agama, toleran juga sebuah perintah agama. Jangan terlampau bebas, juga jangan terlampau kaku. Ada nggak dalam kehidupan sehari-hari contoh mungkin terlampau kaku itu dalam beragama? Contohnya, nanya Ustaz, tuh kalau di acara pernikahan tuh ketika si pengantin laki-laki sudah mengucapkan kabul, tuh ijab kabul, si penghulunya ini ini ya, kata ini kurang bisa nih, tidak satu bulan nafas, kurang mantep, dan akhirnya diulang-ulang ya. Oh baik, ya betul tuh, betul tadi
Fitri sampaikan contoh pemirsa sekalian. Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari, contoh tadi ijab kabul ya. Kadang-kadang sering juga memang benar ya, saya juga kadang diminta menjadi saksi dalam acara akad nikah. Kadang kita jumpai, saya mohon maaf, kadang ada Pak penghulu atau mungkin Pak Ustadz ya, yang terlampau, mohon maaf kalau saya salah bicara, terlampau mempersulit dalam akad nikah. Kan Nabi Muhammad bersabda, "Thalathun hazluhunna jaddu wa jadduhunna jaddu." Ada 3 perkara di mana seriusnya itu jadi, bercandanya juga jadi. Menikah, bercerai, dan membebaskan budak. Bahwa yang namanya ijab kabul, kadang-kadang acara akad nikah nih, tadi Fitri tanya ini, begitu penghulu bilang, "Saya nikahkan kamu," atau wali perempuan dengan anak kandung saya, namanya contohnya Aminah binti Haji Ahmad, dengan mas kawin emas 10 gram tunai. Kan biasanya pengantin laki begitu tangannya ditarik langsung dia jawab, "Saya terima nikah dan kawinnya Aminah binti Haji Ahmad." Kadang penghulu berkata, "Ulangi, ulangi." Kenapa Pak diulangi? Dia nggak satu napas sih, kadang nggak satu napas tuh. Atau kadang cuma sekedar kurang tarik, kurang tarik. Dia tadi kaget begitu kan? Maksud saya begini, saya kadang kalau diminta jadi saksi akad nikah, kadang-kadang ya, begitu kan pengantin laki udah bilang, "Saya terima nikah dan kawinnya," dan seterusnya, tunai. Saya bilang, "Sah." "Oh nggak Pak Ustadz, dia tadi nggak satu napas Pak Ustadz." Saya bilang, apa namanya, kan boleh nggak Fitri, pengantin namanya orang gugup dikit kan, mungkin dia baca gitu kan kadang-kadang ada nggak pengantin laki gugup tuh, nanti belum pengalaman, belum pernah nikah ya, mudah-mudahan ntar cepet nikah ya, amin. Gitu kan, kadang nih pengantin laki kan, "Saya terima nikah dan kawinnya Aminah," dia lupa sedikit bapaknya kan, dia kan kadang bapaknya nggak penting, yang penting anaknya gitu kan. Kadang gitu kan, dia lihat kertas, maksudnya sah-sah saja gitu. Kenapa terlalu mempersulit gitu? Kadang-kadang kata Pak penghulu, ulangi, sampai 4 kali ulang kadang-kadang tuh. Di pengantin udah gerah begitu kan, udah jasnya kegedean begitu kan. Mana ini kan tumben-tumbenan pakai dasi itu, udah kecekek dasinya begitu ya. Keringetan di mana tuh, suasana tegang begitu kan. Ulangi. Maksud saya kadang kenapa dipersulit begitu? Kan pengantin laki udah bilang, "Saya terima nikah dan kawinnya." Oke lah, dia mungkin gugup dikit, dia mungkin ngambil napas sebentar gitu ya. Itu bukan perkara yang harusnya terlampau dipersulit nih. Bahwa ijab kabul ada aturannya. Seperti orang kan jual beli ada ijab kabulnya. Kalau penjual, pembeli, transaksi ada ijab kabul. Namun para ulama mengatakan kalau perkara-perkara yang sederhana, yang beli ngasih duit, yang jual ngasih barang, dianggap ijab kabul. Maksud saya, nggak perlu penjual bilang, "Saya jual kerupuk saya harganya Rp1.000, bentuknya bulat, warnanya putih, gitu kan, harganya 1.000, dibayar tunai." Kemudian yang pembeli bilang, "Saya beli kerupuk Bapak," itu kelamaan tuh gitu tuh. Maksudnya untuk yang perkara kecil, yang beli ngasih duit, yang jual ngasih barang, sah. Kecuali jual transaksi yang besar, jual tanah 1 hektar, ada akte notaris, segala macam saksi, pakai materai, bikin tanda tangan, begitu tuh. Namun perkara yang sederhana, beli kerupuk, masa pakai materai kan? Kerupuk 1.000, materai 6.000. Kan tekor begitu kan? Itu perkara yang kecil lah, dimudahkan. Rasulullah bersabda, "Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada." Kata Nabi, Allah merahmati, Allah sayang kalau ada orang yang tasamuh dalam membeli, dalam menjual, dan dalam melunasi hutang. Mudah dalam membeli, mudah dalam menjual, dan mudah dalam melunasi hutang. Maksudnya tasamuh, jangan dipersulit. Ini kadang-kadang yang beli susah banget, nggak mau naik harganya, yang jual juga susah banget, nggak mau nurunin harganya, sehingga sulit tuh transaksi. Bahwa contoh dalam masalah hutang piutang, yang namanya hutang adalah hutang, ada aturannya. Kalau hutang berapapun besarnya, ya hutang. Contohnya katakanlah saya punya orang berhutang dengan saya, orang berhutang dengan kita, pemirsa sekalian. Jatuh tempo kan harus dibayar, begitu kan? Begitu jatuh tempo, ternyata yang punya utang berkata, "Pak Ustadz, Pak Haji, saya nggak punya duit Pak Haji, saya kena musibah." Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan pada kita toleran dalam masalah seperti ini. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 280, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa in kana dhu usratin fanaziratun ila maisarah."
Allah mengajarkan pada kita sikap toleran, sikap tasamuh dalam muamalah. Dalam firman-Nya, seandainya orang yang berhutang pada kamu, orang yang sedang dalam keadaan kesulitan, apakah toleransinya, apakah tasamuhnya? Fanaziratun ila maisarah, berikan dia penangguhan waktu sampai dia sanggup bayar. Bahkan di ayat ini pemirsa sekalian, Allah mengajarkan tasamuh yang lebih lagi. Dengan firman-Nya, sambungannya, wa antasaddaqu khairul lakum, seandainya engkau mensodakohkan sebagian hutang kamu atau seluruhnya, itu lebih baik bagi kamu. Perhatikan bagaimana Allah mengajarkan pada kita sikap toleran, sikap tasamuh. Memang benar, hutang adalah hutang, harus dibayar, jatuh tempo. Namun ada sikap toleran, sikap tasamuh bagi kita sekalian. Dan banyak lagi contoh-contoh yang mudah-mudahan saya katakan di awal tadi. Dengan kajian ini semoga kita semakin hanif, komitmen dengan agama, namun juga semakin toleran. Karena kadang-kadang, contoh nih, mungkin contoh yang terakhir nih, menulis nama orang harus benar. Ada orang namanya Muhammad pakai O, ada Muhammad pakai U, ada Muhammad M-nya 2. Nulis nama orang harus benar, nggak boleh sembarangan. Contohnya di KTP, paspor, surat-surat resmi, itu harus. Namun kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari, pernah nggak kita orang salah tulis nama? Sering. Kadang nulis nama undangan contohnya kan, ya Fitri? Kan ada di undangan tuh, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan nama dan gelar. Maksudnya kalau salah-salah dikit maafin aja dah. Kadang-kadang saya nggak mau kondangan Pak Ustadz. Emang kenapa? Nama saya salah Pak Ustadz, kurang titik nih, repot banget deh. Atau orang nih, saya haknya, misalkan saya haji 3 kali Pak Ustadz, kan harusnya ha nih, maksudnya hak doang 1. Kan saya toleransi aja dah. Saya kadang sering salah diundang kalau undangan kawinan, kan nama saya Syahroni. Orang kadang tulis ya Syahroni, ya tasamu aja dah kadang-kadang kondangan. Kecuali salah nulis dia Syahrini gitu kan, tuh jauh deh. Artinya ya ini perkara-perkara yang tasamu. Mudah-mudahan kajian ini membuat kita semakin komitmen dengan agama, memegang teguh ajaran agama kita. Namun jangan lupa Nabi sebutkan sikap yang kedua, yaitu tasamu, toleran, luas, fleksibel. Kita idealis tapi juga realistis, kita hanif tapi juga tasamuh. Mudah-mudahan pemirsa PKPU TV Inspirasi Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kajian ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada perkara-perkara yang kurang berkenan. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal ibadah kita di tahun 1434 Hijriah diterima Allah, dan di tahun 1435 Hijriah ini Allah semakin berikan kepada kita kesuksesan. Kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kesalahan kami, ampunilah sikap berlebihan kami selama ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami pemahaman beragama yang baik. Berikanlah kepada kami, keluarga kami, segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tahun baru ini semoga kesuksesan, keselamatan Allah Engkau berikan kepada kami, saudara kami kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Ya Allah, berikanlah kepada mereka jalan keluar atas segala problematika yang mereka hadapi. Saudara kami di Mesir, di Syria, di Jordan, di Palestina, dan di beragam tempat yang lain, semoga Engkau berikan yang terbaik untuk mereka. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Sekian, mudah-mudahan berguna. Berjumpa lagi insyaallah di kesempatan yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian.